Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan masih kita akan lanjut untuk mengulas melihat aksi Magnus Carlsen yang memperkuat tim Norwegia di European Team Chess Championship 2023 di Budva, Montenegro kawan. Dan sudah memasuki babak ke-8. Sampai babak ke-8 ini kawan, ada tim Serbia bersama Jerman kawan memimpin turnamen ini yang tersisa 3 babak lagi dengan 6,5 poin. Kebetulan Serbia tadi malam mengalahkan Inggris kawan, sehingga Inggris posisinya turun ke posisi ketiga. Dan posisi Magnus Carlsen bersama tim Norwegia sedikit merangkak naik lagi kawan. Kemarin berada di posisi ke-10, tadi malam menang atas tim Belanda. Dan langsung saja melihat permainan Magnus Carlsen yang memperkuat tim Norwegia berhadapan dengan tim Belanda kawan. Dan di papan 1 tim Belanda ada Jordan van Foreest. Sampai babak ke-8 ini kawan, Magnus Carlsen baru berjumpa dengan pemain 2700, yaitu Jordan van Foreest sendiri. Sebelumnya, Magnus Carlsen 5 kali bertemu dengan Grandmaster 2500. Kemarin sempat disulitkan oleh Grandmaster muda 19 tahun Jonas Bullbier kawan. Gamenya sudah kita ulas, yang punya elo 2660-an kawan. Baru sekarang Magnus berhadapan dengan pemain 2700. Pastinya Magnus Carlsen tidak akan coba-coba di tahap pembukaannya kawan. Mungkin mode serius dipasang oleh Magnus Carlsen sekarang di babak ke-8 menghadapi Jordan van Foreest. Dan perlu diketahui juga, Jordan van Foreest ini ya mungkin kita anggap temannya Magnus Carlsen kawan, atau juga mantan asistennya saat dia menghadapi Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia beberapa tahun yang lalu bersama Daniil Dubov. Jordan van Foreest membantu Magnus Carlsen kawan. Langsung saja, tanpa babi bu, Carlsen pegang putih, mengawali dengan pion E4. Tidak lagi dengan pembukaan yang lain kawan. Sekarang mode serius dari Magnus Carlsen menghadapi 2700. Pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez kawan. Dan Berlin Defense dimainkan oleh Jordan van Foreest. Magnus Carlsen rokade pilihan utama, menawarkan permainan terbuka atau Rio Gambit pion E4. Dan kebanyakan diambil kawan. Dan diambil juga oleh Jordan van Foreest. Kuda ambil pion E4. Ada benteng E1. Kuda mundur ke petak D6. Masih normal. Jalur utama dari Berlin Defense tadi. Atau kalian memilih dengan langkah pion D4 di sini menghadapi Berlin Defense dan mengawali permainan. Atau melanjutkan ke Berlin Endgame yang sangat terkenal. Permainannya Garry Kasparov melawan Kramnik kawan. Oke, kita tidak melanjutkan ke permainan pion D4. Benteng E1 saja. Kuda mundur ke D6. Nah, di sini kawan, umumnya kuda ambil pion E5 langsung. Umumnya seperti itu. Seperti ini baku hantamnya nanti di petak pusat. Skak blokade oleh gajah. Nah, bisa berlanjut dengan langkah seperti apa kawan? Gajah ditarik mundur untuk menghindari ancaman kuda. Umumnya seperti itu. Hitam rokade, pion D4, gajah F6 yang paling banyak, atau kuda mundur ke petak E8 kawan. Setelah gajah F6 ini, benteng ditarik mundur. Nah, di sini biasa ditantang dengan benteng E8, pion C3 perkuat posisi pion pusat. Dan hitam biasanya akan mendahului pertukaran benteng. Biasanya seperti itu, kuda ambil pion E5. Magnus Carlsen sekarang keluar lagi dari jalur utamanya kawan. Pion A4, pilihan nomor 3 di posisi ini. Setelah gajah E7, kuda C3 lanjut Magnus, melanjutkan pengembangan kawan. Pion A6 usir gajah, gajah ditarik mundur ke petak F1 oleh Magnus. Magnus Carlsen tidak ingin menukarkan gajahnya untuk saat ini kawan. Walaupun terlihat kalau bertukar gajah dengan kuda C6 bisa merusak struktur pion hitam bertumpuk. Tapi ini akan memberikan kesempatan hitam bermain dengan sepasang gajahnya kawan. Yang sudah mulai terbuka juga. Akses gajah terang ke petak F5 mungkin ke petak G4. Jadi dipertahankan mundur ke petak F1 saja. Pion E4 kawan, menantang pertukaran di petak E4, jual beli akhirnya diterima oleh Magnus Carlsen, jual beli perwira di petak E4, kemudian pion D5. Temponya bermain dengan pion D5, buka akses bagi gajah terangnya. Bakal petak E6, petak F5, petak G4 di langkah berikutnya, benteng mundur ke E1, tidak terburu-buru kembangkan gajah, petak E6, F5, G4 kawan, dorong pion. Ini penting kawan. Kenapa tidak melakukan rokade saja agar rajanya tidak lama-lama di pusat? Inilah kenapa tadi bermain dengan pion D4 akan memberikan kesempatan Magnus Carlsen dengan pion D4-nya buka akses bagi gajah gelap, pion C3, gajah kembali ke posisi yang lebih bagus lagi di diagonal D3 H7.
Itulah kenapa pion ini didorong langkah kuat dari Jordan Van Forest. Gajah terang ke D3 keluar kawan. Kalau kalian mencoba bermain dengan pion D3, hentikan laju pion, buka akses bagi gajah gelap. Terus gajah terang kalian keluar lewat mana? Itulah yang menjadi masalah. Apakah Villacento nanti? Mungkin di sini hitam rokade pion G3 kalian keluarkan di Villacento nanti kawan. Ya, simpel gajah G4 mungkin tekan kuda setelah pion H3. Ini juga bentuk provokasi kawan. Gajah akan ditarik mundur lagi. Menteri siap naik, benteng-bentengnya siap keluar kawan bersama gajah terang di sini. Ataupun juga gajah gelap juga sangat bagus posisinya kawan. Untuk reposisi juga nanti ke diagonal ini juga cukup bagus. Masalahnya seperti itu. Oleh karena itu Carlsen keluarkan lagi gajahnya ke D3 walaupun sementara waktu gajah gelapnya sulit berkembang kawan. Dia mencoba reposisi ke pusat untuk mendapatkan diagonal yang lebih sentris lagi kawan. Gajah D5 berkembang. Gajah E4. Gajah D5 tantang Jordan Van Forest. Magnus Carlsen menolak, backup dengan pion D3, buka akses bagi gajah gelapnya juga. Jordan Van Forest rokade kawan. Kemudian di sini gajah F4 tekan pion yang di sini. Sikat gajah di sini mendapatkan pion yang di sini. Sekarang gajah gelap bergerak ke B4 terlebih dahulu. Serang benteng juga untuk menghindari tekanan di lajur E ini kawan. Benteng naik ke petak E2. Benteng C8 pertahankan posisi pionnya. Gajah D2 lanjut Magnus menantang pertukaran, ditolak kembali ke petak E7, kemudian Menteri E1. Tujuannya apa? Sikat, mungkin mendapatkan gajah nanti. Oleh karena itu didahului oleh Jordan Van Forest pertukaran gajah, pukul gajah E4, ambil balik oleh benteng kawan. Dan di sini pion F5. Cobalah kalian perhatikan hitam memainkan pion F5 ini, apakah ada kelemahan yang diciptakan oleh hitam sendiri kawan? Kalau tidak didorong, pion ini kontrol peta E6 kawan. Dengan dorongnya pion, ada kesempatan benteng juga bisa diangkat naik. Menempati peta lemah ini dan juga terbukanya diagonal terang ini kawan. Memang terlihat di sini putih juga sudah tidak mempunyai akses pada gajah terangnya. Sehingga ancaman di sini mungkin sudah dihiraukan oleh Jordan Van Forest. Di sini tidak menempatkan bentengnya ke petak E6, bisa kalian pilih juga. Mungkin menteri akan ke petak D7 dan kalian lanjutkan. Menteri ini naik ke petak E2 dan bentengnya siap ditumpuk juga di lajur E ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Carlsen memilih dengan benteng E2 sedikit kuat ketimbang benteng naik ke petak E6 juga. Nah, di sini inilah ide dari Jordan Van Forest menempatkan gajah kawan. Di belakang pionnya sendiri, perkuat posisi pion pusatnya D4, dan jawaban Carlsen adalah pion B4 mulai menyisir lewat sisi menteri kawan. Dorong pion, beradu pion nanti di petak B5 untuk memisahkan pion-pion hitam di sini. Dijawab dengan langkah menteri ke petak D5, awasi baris kelimanya. Pion H4 terlebih dahulu kawan. Untuk mencegah pergerakan pion G5, nah di sini pion H6. Gajah F4, tekan pion yang di sini. Raja bergerak ke H7, lanjut Jordan Van Forest, meninggalkan diagonal terang, bersembunyi di petak H7 saja daripada berada di diagonal terang A2 G8 ini. Nah, di sini Magnus menteri ke petak D2. Idenya ditumpuk ataupun juga bersama gajah, ada opsi pengorbanankah nanti? Kita tunggu saja seperti apa. Benteng FE8 menyerahkan pion yang di sini menantang pertukaran kawan. Stockfish menyarankan gajah ke petak E7 saja. Tapi benteng Fe8 diterima Magnus Carlsen sehingga Magnus Carlsen mendapatkan pion yang ada di petak C7. Tapi ide dibalik tantangan pertukaran benteng tentu sekarang benteng mendapatkan lajur E. Dan ide berikutnya adalah gajah E7 dari Jordan Van Forest ingin mendapatkan pion yang di sini. Sulit untuk backup dengan pion C kawan karena masih ada pion D hitam. Sulit juga dengan benteng B1 kawan karena ada menteri A2. Tekan di sini kawan, tekan di sini juga. Tidak bisa. Jadi pion ini harus dilepas, tapi Magnus Carlsen melepaskannya dengan cara dorong ke petak B5. Baku hantam, kemudian baku hantam lagi diambil oleh menteri hitam. Di sini menteri ke F4, lanjut Magnus Carlsen menekan pion di sini kawan, dan juga berkoneksi dengan gajah untuk awasi ruang-ruang gelap, tekan pion juga. Gajah F6 dari Jordan Van Forest. Buka akses bentengnya kawan, perkuat posisi pionnya, kemudian pion H5. Hentikan potensi pion didorong atau diadu. Kalau didorong ya end pasen kawan. Dan juga
dengan adanya pion di sini juga menghentikan pion-pion hitam ini berada pada ruang gelap. Nanti jangka panjangnya permainan endgame, mungkin Magnus Carlsen akan mempertahankan gajah gelapnya kawan dan mempunyai kesempatan mempredeli pion-pion pada ruang-ruang gelap. Raja bergeser ke G8 Jordan van Foreest, menteri bergerak ke D6 lanjut Magnus, kemudian pion F4 kawan. Menantang pertukaran pion di sini buka akses bagi menterinya untuk hajar pion yang mencoba membatasi ruang gerak di sisi kanan. Magnus Carlsen menerima dengan cara menteri ini bergerak ke petak D7 terlebih dahulu, ambil pion menggunakan gajah nanti kawan, dan juga pressure pion yang ada di petak B7 nanti. Dan diterima oleh Jordan van Foreest, menteri ambil pion H5, gajah ambil pion F4, pion dalam tekanan kawan. Di sini menteri F7, cara antisipasinya menantang pertukaran. Magnus Carlsen menerima, diambil balik oleh raja, ada benteng B1, tekan Magnus pion ini. Backup dengan benteng E7 lanjut Jordan van Foreest, raja mulai bergerak ke F1, kemudian pion G5. Ancam gajah dan gajah ditarik mundur ke petak H2. Terlihat cukup defensif di sini kawan gajah ini. Nah, sekarang benteng naik atau bergeser ke petak D7 lanjut Jordan van Foreest. Pion G4, langkah cerdas. Sama seperti halnya pion H5 tadi kawan. Hentikan pion agar tidak maju di lajur H ataupun lajur G. Dan juga ini membuat pion-pion hitam berada pada petak-petak gelap. Sama seperti tadi kawan idenya, jangka panjangnya kalau pion ini berada di ruang gelap, Magnus Carlsen akan berusaha mempertahankan gajah gelapnya dan menyerang pion-pion yang berada di ruang-ruang gelap. Raja G6, benteng B5, perkuat baris kelimanya kawan karena ada potensi pion didorong maju, tetap didorong ke H5, pion G pukul, pion H5 skak, raja ambil balik dan pion dalam posisi kena pin kawan. Apakah gajah nanti bergerak ke F4, tekan pion ini 3 kali, tapi Magnus melangkah raja G2 terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung saja? Karena ada kuda kawan yang ancam benteng. Kalau benteng bergeser berbalik ancam kuda, memberikan kesempatan pion didorong maju. Untuk coba desak benteng, bahayanya gajah kawan bisa jatuh. Raja bergerak ke G2 pilihan Magnus. Raja hitam mundur ke petak G6 menghindari pin kawan. Dan kuda D2 mulai reposisi ke C4 mungkin ataupun ke petak E4 nanti ke depannya sentralisasi posisi kuda. Kuda A7, benteng menghindar turun ke B2, kuda kembali ke C6. Nah, kuda ke C4. Lanjut Magnus Carlsen. Apakah persiapan di sini nanti kawan? Di sini jawabannya adalah pion G4 dari Jordan van Foreest. Membiarkan kuda ini lompat ke petak D6, tapi Magnus memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke baris kelima lagi kawan. Kalau kuda tadi ke sini kawan mencoba ancam pion di sini, jawaban hitam mungkin adalah gajah E7 serang kuda. Kuda ambil pion B7, gajah akan blokade dukungan di sini kawan. Nah, di sini kalian bisa jawab dengan langkah benteng A2. Gantinya nanti kuda di sini. Nah, benteng ambil kuda B7, benteng A6 dalam posisi kena pin. Kalian tidak bisa backup di sini kawan karena ada di sini gajah bersembunyi. Mungkin raja akan bergerak ke F5, kuda sikat, maksudnya kuda disikat oleh benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih hanya angkat bentengnya ke B5, perkuat baris kelimanya. Benteng E7 kawan, gajah D6 sekarang ancam benteng. Nah, di sini benteng bergerak ke H7. Tidak mencoba menusuk ke baris kedua untuk mendapatkan pion yang di sini. Karena benteng putih juga mendapatkan pion yang di sini. Kalau kalian ingin dapat pion di C2, maka benteng ini akan bergerak ke B6. Nah, coba lihat di sini ancamannya kawan cukup serius juga. Posisi gajah terancam, posisi kuda terancam, diikuti gajah bergerak ke petak E5, ke petak E7. Gajah di sini bisa jatuh dan putih akan menang lebih cepat. Oleh karena itu dia pertahankan baris ketujuhnya. Di sini kuda ke D2. Coba manuver ke petak E4, tekan gajah nanti. Kuda ancam benteng. Benteng turun lagi ke B1. Raja ke F5 kawan. Kuda E4 serang gajah. Gajah E5 menantang pertukaran. Ternyata langkah kesalahan. Ke petak D8 saran dari Stockfish. Tapi ke petak E5 juga untuk dukungan bagi bentengnya mungkin kawan. Dan diterima oleh Magnus. Gajah pukul gajah ambil balik oleh raja. Dan raja putih naik ke G3.
Coba preteli satu pion ini kawan. Memang terlihat dari tadi kawan, di pertengahan middle game struktur pionnya Magnus Carlsen ini lebih baik kawan ketimbang Jorden van Foreest. Dan sampai langkah ke-51 ini kita pun bisa melihat bahwa struktur pion putih, pion Magnus Carlsen lebih bagus ketimbang pion hitam. Pion hitam tercerai-berai kawan, terpisah-pisah semacam ini, sedangkan Magnus Carlsen masih cukup solid. Walaupun di sini terlihat pion ini lemah, bisa diserang oleh benteng, tapi kelemahan hitam lebih banyak, yaitu 3 sekaligus di sini kawan, sedangkan Magnus Carlsen hanya punya 1 kelemahan saja. Oke, berlanjut benteng G7 pertahankan pion, benteng B6 kawan, batasi ruang pergerakan raja di baris ke-6 ini. Nah, di sini benteng bergeser ke C7, ancam pion kawan. Dilepas kawan. Ambil pion G4 pilihan Magnus, dan di sini benteng bergeser ke F7. Tidak berani ambil kawan karena ancaman skakmat lebih cepat di sini. Dan di sini raja tidak bisa lagi ke baris ke-6 kawan. Ada benteng, tidak bisa lagi ke lajur F, terpaksa ke sini, dan satu langkah berikutnya skakmat. Raja sudah tidak bisa ke sini ada kuda, ke sini ada pion kawan, skakmat sudah. Memilih dengan benteng F7, pion F3, benteng F4 skak, raja mundur ke G3 saja, benteng mundur lagi, baru sekarang pion didorong ke peta F4 skak. Di sini Jorden van Foreest menyerah di langkah ke-56. Bedanya kenapa tidak didorong tadi sekaligus kawan di sini? Tidak didorong saja langsung, ya bedanya kena tempo kawan skak. Oleh karena itu dorongnya perlahan-lahan sampai raja menghindar dari tempo skak di baris keempat ini kawan. Nah, di sini sudah membuat atau sudah berbeda posisinya nanti, membuat Jorden van Foreest menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, seumpama benteng ambil pion F4 ini, maka tentu pion ini jatuh kawan dengan tempo ancam kuda, dan juga benteng nanti bisa jatuh juga kawan di sini. Anggap saja di sini kuda ini lari ke peta ini kawan. Untuk jaga peta ini juga, skaknya lewat sini kawan. Nah, benteng jatuh juga. Ya mungkin di sini kawan posisi kuda terancam. Ya benteng sikat kuda mungkin. Tapi ya juga rugi kawan, pertukaran semacam ini tak perlu kita lanjutkan lagi. Kalaupun kalian memilih langkah yang lain setelah benteng ambil pion B7, Stockfish menyarankan tak ada pilihan terbaik, sudah tak perlu saya sebutkan saran-saran dari Stockfish, posisi hitam sudah kolaps kawan. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Jorden van Foreest di babak ke-8. Dan dengan kemenangan ini, Magnus Carlsen mengantarkan tim Norwegia mengalahkan Belanda kawan. Karena 3 game lainnya berakhir remis. Semoga permainan dari kedua pemain dengan ide-idenya tadi bisa jadi bahan referensi kalian. Terutama ide Magnus Carlsen yang keluar dari jalur utama permainan Berlin Endgame bisa jadi bahan referensi kawan. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, setelah kuda mundur, jalur utamanya harusnya ambil pion ini kawan. Tapi Magnus Carlsen bermain dengan pion A4. Mungkin bisa kalian coba ide Magnus Carlsen ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like kalian. Dan bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa untuk hajar tombol merah subscribe itu biar jadi abu-abu, biar jadi lebam kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.